Selamat malam Bapak Ibu Saudari sekalian. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali dengan keluarga dan saudara seiman di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan sajalah kita dapat menjalani kehidupan sampai pada hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, sekalipun pandemi entah kapan akan berakhir, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Seperti ayat hafalan kita minggu ini, diambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Biarlah ayat ini dapat mengembalikan keyakinan dan menjadi pegangan kita terhadap janji Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Shalom jemaat GK Kanaan yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan refleksi daripada firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan doa. Sekarang kami mau membaca firman-Mu dan mendengar refleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengar. Berkati pelayanan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, masih ingat ayat hafalan kita minggu ini ada di mana? Mazmur pasal 23 ayat yang ke-4. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Indah ya saudara. Saudara, ayat keempat ini merupakan bagian daripada Mazmur 23. Mazmur yang mungkin saudara sudah hafal. Mazmur yang sangat terkenal sekali. Saudaraku, ayat keempat ini menggambarkan penggembalaan Tuhan terhadap kita kala kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman adalah kala hidup-hidup kita susah dan menderita. Kita sedang gagal, kita bangkrut, kita sakit, tertimpa musibah, bencana, dan sebagainya. Ayat keempat ini saudara buat saya adalah menyeimbangkan penggembalaan Tuhan di ayat ke-1 sampai yang ketiga. Ayat 1 dan sampai ayat ketiga menggambarkan hidup sedang di padang rumput hijau di air yang tenang. Apa itu padang rumput hijau dan air yang tenang? Ya, ini kala hidup kita aman, kala hidup kita lancar, kala hidup kita sukses, bahagia, dan luar biasa dan sebagainya. Yang enak-enak saudara, itu padang rumput hijau. Tuhan juga ada dan menggembalakan di sana. Jadi kalau kita melihat Mazmur 23 secara keseluruhan, Mazmur ini menggambarkan Tuhan yang ada dan hadir di dalam berbagai kondisi hidup kita. Pada waktu hidup kita seperti padang rumput hijau, Tuhan ada gak? Ada. Tuhan hadir gak? Hadir. Tuhan memelihara dan menggembalakan? Memelihara dan menggembalakan. Dikatakan dia menghantar, dia menuntun, dia membaringkan. Demikian juga kala padang rumput hidup kita menjadi kering kerontang. Ya ini apa? Lembah kekelaman. Tuhan ada dan hadir gak? Ada dan hadir. Memelihara dan menggembalakan, ada memelihara dan menggembalakan. Dikatakan dia beserta kita, dia berjalan di depan dengan gada dan tongkatnya, dia menyiapkan makanan di hadapan pahlawan kita. Saudara, itu Mazmur 23 yang menggambarkan bahwa Tuhan itu menggembalakan kita di dalam setiap situasi kita. Tetapi masalahnya dalam hidup kita ini saudara, kadangkala kita melihatnya enggak demikian. Kita melihat Tuhan itu baik atau tidak, kita kaitkan dengan kondisi kita, betul tidak? Kalau kondisinya baik, Tuhan itu baik. Kalau kondisinya buruk, Tuhan tidak baik. Kalau kita dalam kondisi sukses, maju, sehat, dan kuat, semuanya baik, kita angkat jempol buat Tuhan. Tuhan memberkati saya. Tapi kalau kondisinya jelek, kita gagal, bangkrut, sakit parah, dan sebagainya, kita katakan, di mana Tuhan? Engkau meninggalkan aku. Engkau tidak memberkati aku. Tuhan payah. Bahkan mungkin kita marah dan tidak lagi mau berdoa. Maka ada yang menuliskan syair sebagai berikut saudara. Ketika aku berada di padang rumput hijau, Allah itu baik, mengasihi dan memberkatiku. Tetapi ketika aku berada di padang gurun gersang, Allah itu tidak peduli dan mengutukiku. Ketika aku berada di danau berair jernih dan tenang, Allah itu indah mempesonaku. Tetapi ketika aku berada di laut berbadai dan bertopan, Allah itu menakutkan dan mengerikanku. Ketika aku berada di dalam keadaan berbaring, Allah itu pemelihara dan penjagaku. Tetapi ketika aku berada di dalam sakit terbaring, Allah itu tuli dan marah kepadaku. Ketika jiwaku segar, Allah itu menyegarkan jiwaku. Tetapi
ketika jiwaku layu dan kering, Allah itu menguras jiwaku. Betul tidak saudara? Terkadang kala kita melihat Tuhan seperti demikian, kita kaitkan dengan kondisi kita, baik buruknya Tuhan itu dengan keadaan kita. Tetapi dengan adanya ayat keempat ini, Tuhan itu tidaklah seperti yang digambarkan oleh syair yang seperti demikian. Karena Tuhan tetap ada, hadir dan menggembalakan kala kita di saat-saat hidup kita menjadi sulit. Tidak, Tuhan tidak jahat kala kita mengalami hal-hal yang buruk. Apa yang dilakukan Tuhan kala kita berada di dalam lembah kekelaman? Luar biasa saudara, sungguh menguatkan kita. Dikatakan Tuhan berjalan bersama kita. Jadi dalam lembah kekelaman Tuhan berjalan bersama kita dengan gada dan tongkatnya. Jadi seperti seorang gembala berjalan bersama dengan dombanya, dia berjalan di depan dengan tongkat dan ganda. Kalau ada binatang liar yang akan menyerang dombanya akan dilawan. Ada pencuri yang merampoknya, dilawan. Gembala kita memastikan bahwa kita terjaga dengan aman. Dalam ayat kelima juga dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawannya. Artinya dalam lembah kekelaman Tuhan juga tetap memperhatikan kebutuhan pokok kita. Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan peduli. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak menghiraukan kita, saudara. Dia memperhatikan apa yang kita butuhkan. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah. Dalam ayat ke-6 dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi pemazmur katakan dalam lembah kekelaman pun dia bisa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kala kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita mengalami pengalaman berjalan bersama Tuhan dengan lebih utuh. Kita tidak hanya mengalami Tuhan di kala-kala hari baik, tetapi juga di kala hari buruk. Justru pengalaman bersama Tuhan di lembah kekelaman membuat kita lebih mengenal Tuhan dengan lebih mendalam dan dekat, dibandingkan berjalan dengan Tuhan di padang rumput hijau. Coba saudara perhatikan, membandingkan ayat 1 dan 3 dengan ayat 4, ayat kelima, saudara. Perhatikan, dalam padang rumput hijau hubungan kita dengan Tuhan digambarkan dengan kata ganti orang ketiga. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Tetapi berbeda kala di lembah kekelaman, Tuhan memakai kata ganti orang kedua, yaitu engkau. Dikatakan engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi hubungannya adalah aku dan engkau, bukan ia dan aku. Seakan-akan ada objek lagi yang lain. Saudara, tidak ada perantara yang lain di dalam lembah kekelaman. Hanya kita dengan Tuhan. Terasa lebih dekat dan mendalam. Face to face dengan Tuhan. Saudara, kalau di padang rumput hijau hubungan kita dengan Tuhan mungkin diantaranya ada kesuksesan, kekayaan, kesehatan, keberhasilan dan sebagainya. Padang rumput yang betul-betul hijau, sehingga saudara fokus kita tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Fokus kita melihatnya juga kepada padang rumput yang hijau itu, kesuksesan, kekayaan, kesehatan dan sebagainya. Jika demikian saudaraku, kalau kita berjalan di lembah kekelaman, maka saya mau mengatakan jangan takut. Jangan marah dan jangan menolak Tuhan. Karena Tuhan izinkan kita berada dalam lembah kekelaman dan Dia juga ada dan hadir. Kita harus belajar mensyukuri. Kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang lebih mendalam. Setelah menutup renungan ini saya hendak mengatakan, saudara, pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam lembah kekelaman itu seperti kita menikmati keindahan taman laut. Kita menikmati keindahan taman laut dengan menyelam ke dasar laut. Kita diving ke dalamnya. Kita melihat keindahannya secara langsung, sensasinya luar biasa. Saudara, menikmati taman laut
juga bisa nggak menyelam langsung. Kita bisa menikmati di atas perahu saja, dari di atas perahu kita melihat ke bawah, melihat ikan yang berenang-renang. Atau bisa juga melihat dengan berenang di atas permukaan air. Kita snorkeling, saudara. Tetapi saya mau mengatakan pasti beda sensasi dan keindahannya dengan kita menyelam langsung ke dalam kedalaman laut tersebut. Betul tidak? Itulah saudara. Berjalan di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan sama seperti saudara menikmati taman laut dengan menyelam langsung ke dalamannya. Bukan lagi di atas perahu, bukan lagi berenang di atas permukaan air, tetapi menyelam ke kedalaman lautan. Saudaraku, mari kita kembali mengulangi ayat hafalan kita, Mazmur 23 ayat keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ayat hafalan yang kami ucapkan, kebenaran yang kami pelajari, bahwa Tuhan beserta kami, meskipun itu di lembah kekelaman. Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak berlaku buruk terhadap kami. Tetapi di lembah kekelaman Tuhan izinkan untuk kami mengenal Tuhan lebih dekat, lebih akrab, dan lebih tahu lagi tentang Tuhan. Tuhan, teguhkan dan kuatkan langkah kami, berikan sukacita di dalam hati kami kala kami berjalan di tengah kesulitan dan penderitaan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hari-hari di depan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian. Ya Tuhan tiap jam. Biarlah lagu ini terus mengingatkan kita bahwa kita selalu memerlukan Tuhan di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, pada saat ini sebelum kita berdoa, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Lepaskan pikiran
pekerjaan, kelelahan, atau apapun yang menjadi kekhawatiran pada saat ini. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami mempunyai Engkau Allah Maha Besar. Saat kehidupan kami tak selalu berjalan mulus, tetapi Tuhan menyertai dan memberikan kami kekuatan. Di saat kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita doakan untuk Presiden Jokowi, jajaran menteri, pemerintah pusat dan daerah yang tengah bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengambil keputusan di segala bidang, hanya yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi serta jajaran menterinya, dan setiap kepala daerah, agar dapat menjalankan amanat dari rakyat untuk dapat bekerja dengan baik dan mensejahterakan daerahnya masing-masing. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Satukan hati kami dan para pemimpin bangsa kami, agar dapat bersatu dalam membangun bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Kementerian Kesehatan serta jajarannya, juga tim medis dengan segala kemampuannya dalam menangani pasien COVID-19, juga untuk ketersediaan rumah sakit rujukan, ruangan-ruangan, dan juga alat-alat medis. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk Kementerian Kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menanggulangi pandemi ini. Tuhan, berikan hikmat kepada segenap jajaran kementerian agar dapat menjalani amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Terutama saat ini mereka sedang mengatasi penularan COVID-19 yang kembali meninggi pasca liburan beberapa minggu yang lalu. Kami berdoa mohon kekuatan untuk tim medis yang terpanggil menjalankan misi ini. Berikan mereka hikmat dan pengertian tentang penanganan penyakit ini, dan bantu mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan yang terjadi di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk ketersediaan rumah sakit, ruang-ruang perawatan, dan alat-alat medis, terutama bagi mereka para pasien yang kondisinya parah. Mereka membutuhkan ruang ICU,
ventilator, dan kebutuhan medis lainnya yang saat ini sangat terbatas jumlahnya. Mohon Tuhan berikan mereka hikmat untuk dapat melakukan pengaturan dan pendistribusian dengan baik. Mohon Tuhan berikan mereka hati yang melayani, sehingga para pasien dan keluarga dapat dengan tenang menyerahkan keluarga mereka ke tangan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk kesadaran diri sendiri dan masyarakat dalam ikut membantu pemerintah dan tim medis dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak lengah walau sudah divaksin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk masyarakat Indonesia, termasuk kami di dalamnya. Berikan kami hikmat agar kami sadar bahwa pandemi ini nyata, agar kami tidak lengah dalam menjaga protokol kesehatan. Sekalipun kami sudah menerima vaksinasi. Mohon Tuhan selalu menjaga kami agar tetap saling mengingatkan, saling menjaga diri kami dan orang lain, dengan tidak abai dan tidak lalai dalam menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk 3 pokok doa berikutnya, apabila Bapak Ibu mengikuti persekutuan doa ini bersama keluarga, Bapak Ibu boleh bergandengan tangan atau saling rangkul dengan anggota keluarga Bapak Ibu saat ini. Ambillah posisi yang paling nyaman, bisa duduk melingkar ataupun berlutut. Bapak Ibu boleh bergantian dalam memimpin doa syafaat di dalam keluarga Bapak Ibu. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita doakan keluarga besar kita GKI Kanaan. Tuhan memulihkan, menguatkan, dan menopang kehidupan jemaat maupun simpatisan selama kondisi pandemi ini. Tetap sehat, sukacita, semangat, terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Kristus. Bertambah teguh imannya dan melimpah hati dengan syukur. Mari kita berdoa. Yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat, saudara ataupun sahabat yang kita kenal, yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera. Mohon Tuhan juga berikan kita kepekaan untuk dapat menolong kebutuhan mereka. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan nama mereka di dalam doa saudara. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, mari kita doakan untuk pergumulan hidup jemaat atau simpatisan yang mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, persoalan rumah tangga. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, untuk studi online, keluarga yang sedang berduka, keluarga yang merindukan anak, dan mereka yang sedang undur iman. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan mereka di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepadamu. Kami yakin Engkau menjaga dan memelihara kami. Kami menyerahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tetaplah hidup sehat, semangat dan menjadi saluran berkat Tuhan. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.